Kuburan. Kesitulah semua kita akan berakhir. Tetapi buat orang yang sungguh-sungguh lahir baru, yang sudah diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus, kematian bukanlah hal yang mengerikan. Kematian adalah sebuah istirahat kekal dalam pelukan kasih Allah Bapa. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Anda mati, apa yang sudah Anda buat untuk Tuhan? Apa yang sudah Anda kerjakan dalam pemberitaan Injil? Harta apa yang akan Anda bawa pulang? Karena semua aset, semua pakaian, semua harta benda, semua deposito, tabungan, dan emas batangan yang Anda punya tidak akan ada artinya. Sebab tidak ada satupun dari semua barang-barang itu yang akan kita bawa pulang. Lantas kemudian bagaimana dengan orang-orang yang mati tanpa mendengarkan atau diselamatkan oleh Injil? Dan termasuk dalam orang-orang itu adalah mereka yang setiap hari kita bertegur sapa, mereka yang setiap hari kita bercengkrama, mereka yang setiap hari hidup di sekitar kita, entah di tempat tinggal, di tempat usaha, di tempat kerja, atau jangan-jangan termasuk mereka yang ada di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, hanya karena seseorang suka berada di dalam sebuah garasi tidak lantas membuat orang itu menjadi sebuah mobil, bukan? Hanya karena seseorang sering berada di dalam gereja tidak lantas menjadikan orang itu sebagai Kristen sejati atau Kristen yang sungguh-sungguh sudah mengalami kelahiran baru oleh kuasa salib dan pemberitaan Injil. Ada banyak ladang misi tersembunyi, bukan cuma di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Shalom saudara-saudara, nama saya Pendeta Asaf Immanuel. Saya datang bersama dengan tim Bible League Indonesia yang ada di tengah-tengah saudara hari ini. Dan kerinduan kami adalah untuk mengajak saudara masuk dan menjadi bagian dalam sebuah proyek dari kerajaan surga. Sebab di tengah-tengah dunia kita bukan agen rahasia, tetapi kita adalah agen terang yang tidak boleh bersembunyi, tapi harus menjadi terang di tengah-tengah dunia, membawa sebuah misi, sebuah proyek dari kerajaan surga, dari kepala negara kita, yaitu Tuhan Allah semesta alam yang kita sembah dalam nama Yesus. Nah saudara-saudara, misi kita atau proyek kita dari Bible League Internasional untuk Indonesia termasuk, kita sebut sebagai Project Philip, atau dalam bahasa Indonesia, Proyek Filipus. Mengapa Proyek Filipus, saudara-saudara? Nah, prolog tadi membuat kita tersadar bahwa setiap kita fana, setiap kita akan menjadi penghuni kuburan, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita buat selama kita hidup? Tidak ada satupun yang kita kerjakan di dunia ini yang menghasilkan keuntungan finansial yang akan kita bawa pulang ke surga. Hanya satu yang betul-betul gaungnya akan membahana sampai kepada kekekalan nanti, yaitu ketika saudara dan saya mengambil bagian dalam proyek Tuhan, yaitu penuntasan amanat agung. Saudara-saudara, selamat datang dalam Proyek Philip dari Bible League Internasional untuk Indonesia juga dan untuk bangsa-bangsa. Proyek Filipus adalah sebuah proyek yang menggerakkan setiap saudara anggota gereja untuk menjadi bagian dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, nama Proyek Filipus kami ambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Saya akan berikan saudara kesempatan untuk membaca nanti. Selesai sesi ini, saudara baca lagi, tetapi saya akan kupas dengan singkat. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40, saudara akan mempelajari tentang seorang Kristen, seorang pengikut Yesus yang namanya Filipus. Apa yang membedakan Filipus dari kebanyakan pengikut Yesus? Apa yang membedakan Filipus dari kebanyakan orang Kristen? Filipus bukan cuma percaya Yesus, Filipus bukan cuma seorang Kristen, Filipus bukan cuma pengikut Yesus, tetapi dalam Kisah Rasul 8 dijelaskan bahwa Filipus digerakkan oleh Roh Kudus, Filipus dipimpin oleh Roh Kudus untuk bergerak keluar dari zona nyamannya, keluar dari tempat di mana dia berada, untuk bertemu dengan seorang jiwa yang akan Roh Kudus pertemukan di sebuah jalan. Dan orang yang akan ditemukan oleh Filipus itu adalah seorang sida-sida. Mungkin saudara tidak familiar dengan istilah sida-sida. Sida-sida adalah kasim atau eunuch dalam bahasa Inggris, seseorang yang menjaga permaisuri, ratu, selir-selir raja, tetapi orang itu sudah dikebiri, itu saudara ya, sudah dikebiri. Jadi bisa menjaga istri atau ratu atau para selir daripada raja. Nah, bukan cuma dia seorang sida-sida, tetapi dia juga adalah seorang menteri keuangan, seorang bendahara dari kerajaan Ethiopia, dari Sri Paduka Ratu Kandake. Dan bukan cuma itu, tetapi orang ini sedang datang ke Yerusalem untuk beribadah
kepada Tuhan Allah kita. Dan dalam perjalanan pulang ke Ethiopia, dia sedang membaca Alkitab. Dia sedang membaca Alkitab. Lebih tepatnya sebuah gulungan kitab Yesaya. Tetapi saudara-saudara, ketika dia membaca, dia tidak mengerti apa yang dituliskan oleh Alkitab. Ketika dia membaca, dia tidak paham apa yang Alkitab sedang sampaikan kepada dia. Dia tidak memahami siapa Mesias yang dimaksudkan dalam kitab Yesaya, siapa Tuhan Yesus Kristus, apa itu berita Injil. Sekalipun dia baca Alkitab, dia tidak mengerti. Filipus adalah saudara dan saya yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk tidak berpangku tangan, diam di dalam gereja, diam di dalam kenyamanan kita, diam dalam keseharian kita. Tetapi sebagai pengikut Yesus yang sejati, sama seperti Filipus, kita bergerak aktif, cari jiwa, menangkan jiwa, menjalankan amanat agung. Tetapi bukan cuma menjalankan amanat agung bukan cuma penginjilan kepada mereka yang tidak kenal Alkitab, tetapi menjalankan amanat agung seperti Filipus adalah menginjili mereka yang sudah baca Alkitab, yang sudah beribadah kepada Tuhan, mungkin sama-sama kita setiap hari ada di gereja, tetapi tidak pernah diterangi hatinya oleh berita Injil Yesus Kristus. Bukan rahasia, saudara. Ada banyak orang Kristen yang secara turun-temurun jadi Kristen keturunan. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Saya bertahun-tahun turun-temurun, saudara-saudara. Kami berasal dari keluarga Kristen. Tetapi apakah ketika saya datang ke gereja, saya mengerti untuk apa ada lambang salib di dalam gereja? Untuk apa ada lukisan Yesus yang disalibkan? Untuk apa saya merayakan Natal? Untuk apa saya merayakan Paskah dan Jumat Agung? Tidak pernah ada orang yang betul-betul mengambil waktu, membayar harga untuk menjelaskan berita Injil kepada saya. Bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam wujud Yesus, untuk menggenapi semua hukum Taurat, dan untuk membayar semua hutang dosa yang saya lakukan, yang saudara lakukan. Dan untuk itulah dia mati di kayu salib, lantas setelah mati dia bangkit dari kematian, dan naik ke surga, sebagai jaminan penghapusan dosa kita, jaminan akan kemenangan kita atas kematian, atas maut, dan jaminan akan tempat tinggal di rumah Bapa yang kekal. Itu berita Injil. Nah, saudara-saudara harus mengerti bahwa ada ladang misi di luar gereja kita, tetapi ada ladang misi yang tersembunyi di dalam gereja kita. Saudara-saudara jangan lupa bahwa di dalam gereja kita masih ada orang-orang model saya seperti dahulu, yang karena kami Kristen keturunan, kami datang ke gereja bukan sebagai kehausan, tetapi sebagai keharusan. Bukan sebagai kerinduan, tetapi sebagai kewajiban. Apakah kami sudah diselamatkan oleh Injil? Belum. Apakah kami sudah sadar bahwa kami orang berdosa in need of a Savior yang membutuhkan juru selamat? Belum. Apakah kami sadar kalau kami tidak percaya Injil, bertobat dari dosa, dan hidup mengikut Yesus, menjadikan dia juru selamat kita, menjadikan dia Tuhan atas kendali hidup kita, pilihan-pilihan kita, tindakan kita selama hidup kita, maka saya akan binasa selama-lamanya di neraka? Belum. Ada banyak orang yang seperti itu di dalam gedung gereja kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari bersama-sama kita jadi Filipus. Filipus setelah dia menjelaskan tentang Yesus Kristus, tentang Injil lewat Alkitab yang sedang dibaca oleh sida-sida Ethiopia, lantas dia memfollow up sida-sida itu. Sida-sida itu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setelah itu Filipus tidak tinggal diam. Setelah itu dia tidak merayakan, hore, saya berhasil memenangkan satu jiwa. Kalau Anda baca Kisah Rasul pasal 8, Roh Kudus lantas membawa Filipus untuk menuai jiwa-jiwa lainnya di tempat-tempat lainnya. Kalau kita melakukan ini, maka saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang setiap hari kita berinteraksi di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di tempat usaha, di tempat pelayanan, atau bahkan di gereja kita, akan bukan cuma berkumpul di bumi, tetapi berkumpul di surga. Nah, saudara-saudara, proyek Filipus yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal 8 adalah sebuah proyek penginjilan dan pemuritan. Memberitakan Injil tidak cukup. Setelah orang diinjili, orang harus dimuridkan. Dan sama seperti yang dilakukan oleh Filipus, kita akan, lewat proyek Filipus, akan melakukan penginjilan dan pemuritan dengan pendekatan pribadi. Bukan seperti seorang yang seperti saya pendeta yang berkhotbah di hari Minggu, lantas jemaat menjadi pendengar. Tetapi dengan pendekatan pribadi, ada interaksi yang bersifat pribadi, ada sebuah kepedulian dari kita terhadap jiwa yang kita layani, selaras dengan metode proyek Filipus yang kami akan bagikan kepada saudara, yaitu lewat kelompok kecil, kelompok tunggu bersama, yang bersama-sama, kata Alkitab dalam istilah Kisah Para Rasul, bersama-sama memuji Tuhan, memecahkan roti, mempelajari firman dengan penuh sukacita. Itulah yang akan dilakukan lewat proyek Filipus, lewat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, juga lewat adik-adik sekalian. Nah, oleh proyek Filipus, saudara dan saya akan dipakai oleh Roh Kudus, sama seperti Roh Kudus memakai Filipus. Saudara dan saya akan dipakai oleh Roh Kudus untuk membuat baik orang yang
ceritanya sudah Kristen, maupun orang yang belum Kristen, belum percaya, belum mengenal Yesus, akan menjadi memahami Yesus, bukan cuma lewat kesaksian pribadi, bukan cuma lewat seperti yang dilakukan KKR, lewat mujizat, lewat segala macam. Tetapi orang itu akan Roh Kudus bawa lewat kita mengenal Yesus melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengapa mendesak untuk kami mengajak saudara-saudara bangkit dan menjadi Filipus bagi kota kita, bagi kampung kita, bagi gereja kita, bagi provinsi kita, dan bagi bangsa kita. Kenapa urgent? Karena setiap saudara dan saya akan mati. Tidak ada harta yang akan kita bawa dari bumi ini selain seberapa banyak jiwa-jiwa yang kita bisa bawa kepada Kristus Yesus. Itulah kebanggaan kita. Oleh sebab itu, misi utama gereja adalah menjalankan amanat agung, yaitu penginjilan dan pemuritan, menghasilkan murid, memuridkan jemaat. Setelah jemaat dimuridkan, mereka diutus untuk memberitakan Injil, menuai jiwa, sama seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Filipus. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, pergilah, bukan tinggallah, bukan diamlah, bukan duduk di zona nyamanlah, bukan cuma kebaktian sajalah, tetapi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara, menjadi jemaat yang setia beribadah di gereja akan membuat hati Bapak Gembala seperti saya dan seperti Gembala saudara senang. Tetapi menjadi jemaat yang setia beribadah, lantas mau dimuridkan, dan kemudian setelah dimuridkan, mau menginjil dan memuridkan orang lain, ini butuh pelatihan. Dan untuk itu, sesi kita hari ini, pertemuan kita hari ini, adalah untuk melatih saudara-saudara menjadi Filipus bagi sesama kita. Nah, saudara-saudara, kenapa urgent untuk menjalankan proyek ini? Yang pertama, saya beri alasan ini, alasan amanat agung. Saudara-saudara, tidak mungkin ada seseorang yang mau meninggal dunia, lantas dengan nafas terakhir, dengan degup jantung terakhir, dengan suara dan kekuatan terakhir, dia meninggalkan sebuah pesan yang tidak penting. Seperti semisal ada seorang yang mau meninggal dunia, dia kumpulkan anaknya, cucunya, semua berkumpul. Setelah semua keluarga berkumpul, menangis dan menunggu si opa mengeluarkan kata-kata terakhir yang adalah wasiat itu. Lantas opa berkata, istriku, anak-anakku, mantu, cucu semua, opa sebentar lagi akan meninggal. Semua sudah menangis. Opa punya satu pesan buat kalian. Wah, ini semua sudah menangis dan menunggu. Pesan apa yang akan Opa sampaikan? Karena pesan ini pasti penting. Ini pesan yang diberikan Opa sebelum Opa pulang ke surga. Apalagi Opanya orang percaya ya saudara ya. Sudah diselamatkan Injil. Lantas Opa berkata, anak cucu, ini pesan terakhir Opa. Tolong jangan lupa angkat jemuran dan panasin sayur asem. Tidak mungkin kan saudara? Sebagai seseorang yang mau meninggal, kalimat terakhir yang dia lepaskan, wasiat terakhir yang dia ucapkan, pasti adalah sebuah pesan yang maha penting. Nah, saudara-saudara, dengar baik amanat agung ini. Sebelum Tuhan Yesus melepaskan wasiat kepada para muridnya, sebelum Yesus meninggalkan bumi untuk sampai beberapa milenia, sampai dia kelak akan kembali, sebuah wasiat, pesan terakhir, teramat penting keluar dari mulut Yesus. Yaitu apa? Jadikanlah semua bangsa atau semua orang-orang di sekitar kita sebagai warga gereja. Oh, bukan. Bukan. Jadikanlah semua orang, semua bangsa sebagai penghangat kursi gereja. Oh, bukan juga. Jadikanlah semua bangsa sebagai orang Kristen, sebagai jemaat gereja kita. Oh, bukan. Tetapi pesan Tuhan Yesus jelas. Jadikanlah semua orang atau segala bangsa menjadi muridku. Menjadi murid. Pemuritan sayangnya bukanlah sebuah bentuk pelayanan yang populer di banyak gereja, di banyak komunitas Kristen, di sekolah-sekolah, di ministry-ministry. Tidak populer. Kebanyakan kita hanya senang jika kita sudah beribadah rutin, reguler, lantas kita mengadakan KKR, atau mungkin pesta, atau mungkin perjamuan kasih, makan bersama. Sudah puas. Tetapi itu tidak membuat hati Tuhan puas. Hati Tuhan puas adalah ketika seorang Kristen bukan cuma dibaptis, tetapi betul-betul diajar, dimuridkan. Apa sih yang dimaksud dengan pemuritan dalam amanat agung? Pemuritan adalah Yesus curahkan semua kemampuan, semua teladan, dan semua pelajaran, ilmu yang dia punya kepada para rasul. Bukan cuma supaya para rasul jadi pengikutnya, tetapi supaya para rasul melanjutkan pekerjaannya.
mengulangi hal yang sama yang Yesus lakukan kepada mereka. Si guru melepaskan ilmu menghasilkan murid. Si murid yang dimuridkan oleh sang guru kemudian menjadi guru bagi murid yang lain. Lantas murid yang lain yang diajar oleh guru itu kemudian mencari murid lagi. Dan orang yang sudah dimuridkan ini menjadi guru bagi orang yang dilayaninya. Sejak Yesus terus sampai pada kedua 12 rasul, sampai kepada Rasul Paulus, sampai kepada Timotius, dan sampai kepada saudara dan saya. Amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pemuritan, pemberitaan Injil dan pemuritan, harus terus dilanjutkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Maranatha, atau minimal sampai kepada kepulangan kita di surga. Cepat atau lambat, saudara-saudara, setiap saudara dan saya akan mati, dan kita harus pulang ke surga. Apalagi yang bicara ini adalah mantan pasien kanker paru-paru stadium 3. Orang yang kena serangan jantung berkali-kali harus dipasang ring 5. Saya sudah kehilangan ginjal kanan, karena ginjal kanan saya sudah dibuang ketika dia pernah berubah jadi tumor raksasa. Kaki kiri saya hampir dipotong. Saya bisa mati kapanpun. Saya bisa mati setiap saat. Bahkan ketika saya sedang sakit berat, waktu pandemi yang lalu, saya komorbid berat, saya terkena COVID. Makin saya disadarkan bahwa nyawa itu sangat ringkih. Hidup itu sangat singkat. Dan kalau kita tidak bekerja keras untuk menjalankan amanat agung, maka sia-sia semua yang kita kerjakan dalam hidup ini. Tidak ada artinya. Seberapa banyak pun Anda berhasil menjadi pebisnis kah, menjadi karyawan kah, pengusaha kah, menjadi hamba Tuhan kah seperti saya, atau menjadi artis, menjadi politisi, menjadi seorang yang populer dan terkenal, menjadi seorang influencer. Semua tidak ada artinya kalau Anda tidak mengerjakan amanat agung, memberitakan Injil dan menghasilkan murid, dan murid yang Anda hasilkan akan menghasilkan murid yang baru. Itu adalah kebahagiaan hidup yang paling bahagia. Itu adalah wasiat Yesus sebelum dia naik surga. Sebuah wasiat, sebuah amanat yang ditinggalkan untuk dikerjakan, tetapi tidak dikerjakan, sama dengan pembangkangan atau pemberontakan. Dan satu-satunya hal yang kita akan bawa ketika kita mati nanti, yang membuat Yesus tersenyum, adalah ketika kita sudah melakukan amanat agung dengan setia. Dan doa saya, kita akan mendengar Yesus berkata kepada saudara dan saya sambil menepuk pundakmu dan berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dahsyat, saudara. Lantas poin yang kedua, kenapa urgent untuk kita melakukan proyek Filipus bersama-sama? Karena ini akan memperluas dampak gereja kita. Saya mau bicara kepada para majelis, para penatua, para pendeta, dan para gembala. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Anda akan memiliki sebuah gereja yang stagnan. Anda akan memiliki gereja yang tidak bertumbuh dan tidak berkembang kalau kita tidak melakukan amanat agung. Mungkin Anda berkata, Pak, kami tidak punya toolsnya, kami tidak punya Alkitabnya, kami tidak punya buku-buku bahan ajarnya, kami tidak tahu metode dan caranya. Bantu kami, Pak. Puji Tuhan, kami hadir untuk itu. Anda cukup punya lutut untuk berdoa. Anda cukup punya hati untuk mengasihi. Dan Anda cukup punya daya untuk bergerak, kemauan untuk bergerak. Selebihnya, kami akan support. Kami akan support dengan metode, bahan ajar, buku-buku, serta Alkitab. Untuk gereja saudara berkembang. Karena jika hanya pertumbuhan sebuah gereja hanya mengandalkan seorang pendeta seperti Bapak, Ibu, dan saya, atau mengandalkan beberapa pemimpin gereja saja untuk memberitakan Injil dan memuridkan, maka pertumbuhan gereja Bapak Ibu akan sangat terbatas. Tetapi jika setiap anggota gereja Bapak Ibu dilatih menjadi Filipus, dengan kata lain menjadi orang-orang Kristen yang bukan cuma tergerak, tetapi orang-orang Kristen yang betul-betul bergerak, maka dampak pertumbuhan gereja lokal kita akan menjadi lebih luas. Mungkin hari ini beberapa saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta Asaf, gereja saya sudah besar, gereja saya jemaatnya ratusan atau mungkin ribuan. Oke, puji Tuhan, kita bersyukur untuk itu. Ada banyak gereja seperti itu juga di Jakarta, saudara. Tetapi dengar baik, jika pertumbuhan sebuah gereja yang jemaatnya ribuan hanya mengandalkan figur seorang pendeta seperti kita, seperti Bapak, Ibu, dan saya, biasanya yang sejarah catat, setiap pemimpin karismatik tersebut meninggal, orang yang dilihat oleh ribuan jemaat itu sebagai soko guru itu meninggal. Dan soko guru ini tidak menghasilkan murid untuk meneruskan pekerjaan amanat agung Tuhan. Maka biasanya kegerakan itu mati. Maka biasanya gereja itu mati. Maka biasanya pelayanan itu mati dan selesai. Stagnan dan bahkan koit mati. Itu sebabnya saudara-saudara, jika setiap anggota jemaat kita digerakkan untuk menjadi Filipus, Anda akan melihat bukan jemaat yang pasif, tetapi jemaat yang bergerak. Sehingga ketika gereja kita, satu generasi lewat, jemaat Anda yang ribuan itu, ketika mereka meninggal, mati.
gereja kita tidak menjadi museum yang kosong, melainkan ada terus generasi-generasi yang dihasilkan. Generasi boomers menghasilkan generasi X menghasilkan generasi Y, millennials menghasilkan generasi Z menghasilkan generasi Alpha, dan terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Gereja kita tidak akan pernah sepi dari pelayanan generasi lintas generasi. 2 Timotius 2 ayat 2. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, apa yang telah kamu dengar daripadaku, dari saya, kata Paulus, di depan banyak saksi, di depan jemaat yang kita layani bersama. Hai Timotius, kata Paulus, percayakan itu juga kepada orang-orang lain yang dapat dipercaya, yang cakap untuk mengajar orang lain. Di sebuah pelayanan, di sebuah ministry, di sebuah sekolah Kristen, atau di sebuah kampus, atau di sebuah gereja lokal, superhero-nya tidak boleh Bapak Ibu Gembala seperti kita. Tidak boleh. Tidak boleh ada satu orang sakti yang pertumbuhan gereja hanya berlangsung karena dia, karena kita. Tidak boleh. Tetapi setiap orang harus bisa berbangga dan memuji Tuhan bahwa setiap kita contribute, setiap kita terlibat dalam pelipat gandaan jiwa di jemaat lokal, gereja di tempat saudara dan saya berada, sekolah dan kampus, ministry, kota dan desa di tempat di mana saudara berada. Ini adalah prinsip pelipat ganda rohani. Jemaat yang diperlengkapi, melatih, dan membimbing orang lain untuk kemudian dia juga bisa menjadi Filipus atau menjadi pemurid untuk menghasilkan murid. Urgensi yang ketiga, saudara-saudara harus menjalankan amanat agung melalui apa yang kami sebut sebagai proyek Filipus. Karena dengan cara inilah, maka kita dapat memperdalam pertumbuhan rohani. Saudara-saudara terlibat dalam penginjilan pemuritan tidak hanya berdampak bagi orang lain, tetapi juga memperdalam iman kita sendiri. Ketika kita selama ini pasif menjadi orang Kristen yang terus-menerus dilayani, terus-menerus menjadi konsumen dari makanan rohani yang diberikan oleh pemimpin rohani, maka kita akan menjadi diabetes rohani, sebab semua berkat itu kita kumpulkan sendiri, sama seperti sebuah curahan air yang tidak pernah mengalir. Kita sebut itu sebagai mampet, saudara-saudara. Tetapi ketika kita bersedia untuk capek, diajar oleh gembala kita, diajar oleh pemurid kita, dan kita belajar jadi murid lewat proyek Filipus. Setelah itu, setelah kita lulus, kita diberikan Alkitab lewat Bible League Internasional atau Bible League Indonesia. Lantas setelah kita dapat Alkitab, kita diberikan bahan-bahan ajar untuk kita buka kelas lagi, kita mengajar orang lain, maka saudara-saudara, Anda akan di-stretch, kapasitas Anda akan di-stretch, ditarik oleh Tuhan, sehingga Anda akan menjadi lebar, menjadi kuat, makin tinggi, makin perkasa, makin bertumbuh dalam rohani. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, kata Alkitab. Anda tidak tahu seberapa banyak rasa dari buah Roh Kudus yang Anda punya, kesabaran, kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, kalau kita tidak pernah melayani orang lain. Dan dalam pelayanan menjalankan pemuritan, kita akan diajar Tuhan makin bergantung pada Roh Kudus. Sekalipun Anda kami sediakan bahan ajar, sekalipun Anda kami sediakan metode dan buku-bukunya, tetapi Anda harus terus belajar bergantung pada Roh Kudus ketika Anda melayani orang lain, dalam Anda berbicara kepada mereka, dan dalam Anda bertindak di hadapan mereka. Ini penyangkalan diri, ini pikul salib, daging disangkali. Anda jaga manner Anda, pola tingkah langkah Anda, tutur kata Anda di hadapan orang-orang yang Anda ajar dan muridkan, supaya kita tidak jadi batu sandungan buat dia. Dan dalam proses itu, kita sedang bertumbuh rohani. Dan mau tidak mau, ketika kita mengajar orang lain, kita harus lebih belajar firman Tuhan. Sekali lagi, itu membuat kita bertumbuh. Dan dalam kita melayani orang lain, kita akan di-stretch, dipaksa Roh Kudus untuk mengembangkan hati yang penuh belas kasihan buat jiwa-jiwa yang kita layani, buat murid-murid yang sedang kita latih. Sebagai Filipus, kita akan buka pintu rumah kita, sediakan teh manis mungkin, atau kopi, atau pengenan ringan, atau mungkin makanan berat. Dan itu harus kita keluarkan dari kantong kita sebagai korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah saudara, apa yang Anda tabur bagi pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Anda akan lihat itu, wanginya naik di atas mezbah persembahan hidupmu ke hadapan tahta Allah, dan Allah akan berkenan terhadap apa yang Anda lakukan. Ini pun akan membuat kita bertumbuh dalam rohani. Urgensi yang keempat, kenapa Anda harus menuntaskan amanat agung lewat proyek Filipus bersama-sama dengan kami dan bersama-sama dengan komunitas saudara. Dengan amanat agung lewat proyek Filipus, kita akan menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Ada banyak orang di sekitar kita yang mungkin tahu tentang Yesus dari TV atau dari hidup kita sebagai orang Kristen, tetapi mereka belum pernah mengenal Yesus betul-betul atau membaca Alkitab. Dan ada orang-orang Kristen bahkan yang sudah membaca Alkitab sama seperti sida-sida Ethiopia, tetapi tidak memahami isinya. Orang-orang itu, kalau kita biarkan
kasihan mereka. Mereka akan binasa selama-lamanya tanpa beroleh pengampunan dosa dan keselamatan lewat karya salib Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dalam Kisah Rasul 8 ayat 30-31, Filipus bertanya kepada sida-sida Ethiopia begini, Tuhan, mengertikah Tuhan dengan apa yang Tuhan baca? Jadi Tuhan, si Menteri Keuangan Ethiopia, sida-sida Ethiopia itu sedang baca Alkitab. Dan dia tidak mengerti. Jawab sida-sida itu begini, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Sadarilah Bapak Ibu Gembala, sadarilah Bapak Ibu guru-guru PAK, Pendidikan Agama Kristen, sadarilah rekan-rekan guru-guru sekolah minggu, para pemimpin youth, para pemimpin pemuda dan remaja, sadarilah para penatua dan majelis, bahwa ada orang-orang di luar gereja, tetangga kita, termasuk keluarga kita, termasuk orang-orang di dalam tembok gereja, yang baca Alkitab tetapi tidak mengerti. Mereka butuh bimbingan rohani. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, saya tidak mengerti bagaimana cara membimbing mereka. Kami latih, kami training, kami sediakan buku-bukunya. Yang saudara perlukan cukup punya hati untuk sesama, punya hati untuk Tuhan, dan punya kerinduan untuk bergerak. Kami supply, kami support Anda dengan dukungan proyek Filipus. Saudara-saudara, mereka tidak perlu cari jauh-jauh ke hutan atau ke luar negeri untuk mencari pembimbing rohani. Siapa pembimbing rohani yang Tuhan utus untuk menjangkau mereka? Pegang dada Anda. Pegang dadamu. Dan tahu nggak, saudara? Siapa yang saudara sedang pegang itu? Saudara adalah jawaban Tuhan buat orang-orang dan jiwa-jiwa di sekitar kita yang membutuhkan bimbingan rohani lewat saudara. Urgensi yang kelima, dengan proyek Filipus, pelaksanaan amanat agung melalui proyek Filipus, gereja saudara yang tadinya pasif, komunitas kita yang tadinya pasif, pendidikan kurikulum Kristen kita yang tadinya pasif, akan menjadi gerakan yang aktif, bukan pasif, bukan stagnan, tetapi bergerak. Gereja yang fokus pada kegiatan internal saja. Kalau kita komunitas hanya pada kegiatan jemaat lokal saja, kita tidak akan pernah membagi beban untuk jemaat bertergerak bagi jiwa-jiwa di luar gereja. Dan kita tidak akan pernah melatih jemaat untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu, gereja kita, sekali lagi, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, akan menjadi stagnan, sama seperti aliran air sungai yang terblok, terhalangi, atau aliran air di selokan atau di pipa. Ketika sesuatu mengganjal, maka yang terjadi adalah banjir dan bocor. Tidak kemana-mana. Sama seperti penyumbatan yang terjadi di otak akan membuat kita stroke, penyumbatan yang terjadi di jantung membuat kita serangan jantung, tetapi ketika tidak ada pemblokiran, ketika semua alirannya lancar, maka kita sehat. Saudara mau lihat orang di sekitar kita sehat secara rohani. Saudara mau lihat jumlah pelipat ganda jemaat di gereja lokal kita, di pelayanan kita, berjalan secara alami, bertumbuh secara sehat. Lakukan amanat agung. Lakukan bersama Project Filipus. Saudara-saudara, tuaian memang banyak, kata Tuhan Yesus. Tetapi pekerja sedikit. Itu pertanyaan Tuhan Yesus yang harus kita jawab. Mari kita jawab pertanyaan Yesus. Ada tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Katakan sama Tuhan Yesus, saya pekerjamu Tuhan. Saya Filipusmu Tuhan. Pakai saya Tuhan, pakai saya. Statement Tuhan Yesus itu dalam Lukas 10 ayat 2 tadi, menyatakan kepada kita bahwa pekerjaan pelayanan itu sangat besar, tetapi pekerjaannya sangat sedikit. Itu sebabnya saya mau bergandengan tangan bersama saudara-saudaraku, anak-anakku, bapak ibu saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, majelis penatua, guru PAK, guru sekolah minggu, para pemimpin youth, pemimpin teens, pemimpin pemuda dan remaja. Mari, pekerjaan pelayanan sangat besar. Tidak mungkin kami lakukan sendiri. Dan tidak mungkin Anda lakukan sendiri. Mari kita bergandengan tangan untuk memperlengkapi jemaat menjadi penuai di ladang tuaian. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita mengaku kita pengikut Yesus. Filipus mengaku dia pengikut Yesus. Kalau Anda dan saya mau melakukan proyek Filipus dan mengerjakan amanat agung, poin keenam adalah, sebetulnya saudara dan saya sedang menghidupi iman sesuai dengan penyataan iman kita. Tidak ada artinya saya menyandang jabatan sebagai seorang pendeta, punya gelar MTH, apapun itu, saudara. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya saudara jadi penatua majelis pendeta di gereja lokal. Tidak ada artinya kita punya aksesoris kalung salib sebesar 5 kilo, saudara ya. Tidak ada artinya kita bikin tato gitu, saudara ya. Di tangan kiri, I love Jesus. Di tangan kanan, I love mama gitu, saudara ya. Tidak ada artinya. Kalau iman kita tidak sesuai dengan perbuatan kita. Karena surat Yakobus ayat 2, surat Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata, pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu tidak boleh hanya dinyanyikan. Iman itu tidak boleh hanya di kebaktian. Iman itu harus nyata dalam perbuatan. Sama seperti Filipus, bukan cuma berwacana, bukan cuma tergerak, tetapi Filipus bergerak. Bukan cuma tergerak, tetapi bergerak bersama Roh Kudus. Dengan segala resiko,
menghampiri seorang Menteri Keuangan Sri Paduka Kandapti dari Ethiopia, seorang sida-sida, dan menjelaskan isi Alkitab yang sedang beliau baca, dan menjadi terang di dalam Alkitab yang dia baca, ada keselamatan dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Menjadi seorang Filipus berarti bukan cuma jadi Kristen, tetapi bertindak dalam iman untuk membawa jiwa dan memuridkan jiwa kepada Tuhan. Mari saudara-saudara jemaat, peringan beban yang dipikul oleh Bapak Ibu Gembala saudara. Tidak mungkin amanat agung dikerjakan oleh pendeta kita saja di gereja. Tugas untuk menjalankan amanat agung dan menjadi pemurid, menjadi pemberita Injil dan menjadi pemurid, bukan tugas gembala kita saja, tetapi tugas saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai kesimpulan, sebagai penutup, saya tutup begini. Menjadi seorang jemaat, menjadi seorang Kristen, bukan cuma orang yang pergi ke gereja, tetapi orang yang keluar dari gereja, memuridkan jiwa, melatih murid, dan lantas membawa jiwa ke gereja, untuk kemudian dibaptis, dimuridkan, dan kemudian orang itu kembali memuridkan orang lain. Proyek Filipus di gereja saudara tidak boleh berhenti hanya pada satu angkatan. Harus terus bermultiplikasi Bapak Ibu. Karena dengan cara itu, gereja kita dan kita sebagai orang Kristen sedang, satu, menghidupi amanat agung, kedua, memperluas dampak gereja kita, ketiga, kita menjadi bertumbuh dalam iman ketika kita melayani orang lain dalam iman, yang keempat, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, yang kelima, mencegah gereja menjadi pasif dan stagnan, yang terakhir, menghidupi iman melalui karya nyata amanat agung lewat proyek Filipus. Saudara-saudara, saya seringkali melihat kenyataan di lapangan begini. Ada komunitas atau gereja atau ministry yang sudah dilatih proyek Filipus. Lantas setelah dilatih proyek Filipus dijalankan di tempatnya, murid-murid dihasilkan, lantas selesai belajar 1-2 buku, dapat Alkitab, selesai. Keliru. Jangan takut seberapa Alkitab atau buku pelajaran yang saudara bisa minta dari kami ketika Anda sudah selesai menjalankan angkatan pertama dari proyek Filipus di gereja Anda. Setelah Anda diwisuda, setelah jemaat kita wisuda untuk menerima Alkitab dari Bible League Indonesia, maka saudara-saudara harus terus menggerakkan orang yang sudah lulus ini untuk membuka kelas-kelas proyek Filipus selanjutnya, dan kami akan kembali supply dengan buku-buku pemuritan yang baru, supply dengan Alkitab yang baru, untuk kemudian ada peristiwa pelulusan lagi di tempat pelayanan lokal saudara, baik di sekolah saudara, kampus saudara, maupun gereja saudara, di kota Anda, di desa Anda, untuk kemudian kami kirim lagi, saudara muridkan lagi, terus sampai gereja saudara yang tadinya cuma 30 jemaat, menjadi 60, menjadi 100, menjadi 300, dan terus berlipat ganda sampai semua orang di komunitas kita, di desa kita, di kota kita, hidup dalam Tuhan Yesus. Dan saya doa ketika itu terjadi, ada transformasi komunitas, ada transformasi sosial budaya, dan ekonomi bahkan, yang terjadi di wilayah kita masing-masing. Mari saudara-saudara, bergandengan tangan bersama kami. Kalau saudara sadar bahwa kapanpun kita bisa mati, umur di tangan Tuhan, tetapi kematian datang tanpa diundang. Kalau kita pulang tanpa berbuat apapun bagi Tuhan, selama ini hanya jadi konsumen rohani, hanya menjadi orang yang suka dilayani, tapi tidak pernah melayani orang lain, tidak pernah menjawab wasiat kerinduan Yesus, amanat agung Yesus untuk memuridkan jiwa-jiwa. Dan saudara sadar bahwa lewat sesi singkat ini, saudara sadar bahwa saya orangnya, saya harus melakukannya. Saya tidak mungkin pulang ke surga dengan tangan hampa. Harta tidak bisa dibawa pergi, tetapi jiwa-jiwa yang kita tuai di sini akan menanti bagi kita mahkota kemuliaan di surga yang mulia. Jika saudara tergerak, mari, jangan cuma tergerak, mari bergerak. Dan saya mau berdoa buat saudara. Tutup mata kita dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap hati yang hancur. Terima kasih buat setiap pemimpin yang punya kerendahan hati, yang berkata, pesan ini bukan buat orang lain, pesan ini buat saya. Saya harus bukan cuma tergerak, saya harus bergerak. Tuayan di tempat kami, di kota kami, di desa kami, di komunitas lokal kami, di gereja lokal kami, harus kami gerakkan, harus kami bina, harus kami muridkan, harus kami selamatkan dengan Injil-Mu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami, supaya kemudian mereka juga bisa melakukan hal yang sama dengan orang lain, sehingga pelipat gandaan tuayan terjadi, bukan cuma di gereja orang, bukan cuma di gereja yang kami tonton di TV atau di YouTube, tetapi di gereja kami, di desa kami, di persekutuan kami, di komunitas kami, di sekolah, di kampus kami. Demi nama Yesus Kristus, jangan cuma pakai Filipus, pakai kami. Demi nama Yesus Kristus, jangan cuma pakai orang lain, tetapi pakai kami. Demi nama Yesus Kristus, kami tidak mau cuma tergerak. Bersama-sama Filipus, kami mau bergerak. Kami tidak mau mati dengan tangan kosong. Kami mau pulang ke surga menerima mahkota.
Demi nama Yesus Kristus, bangkitkan Filipus-Filipusmu Tuhan, dari tengah-tengah komunitas yang hadir hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Selamat menuai, hai para Filipusnya Tuhan. Saya bangga melihat saudara, dan Tuhan Yesus pun sangat bangga dengan Anda. Dukung kami dalam doa dan dalam taburan dana saudara ke rekening berikut. Dan jangan lupa untuk mengikuti portal-portal media sosial kami sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelayanan yang Anda telah dukungkan.